Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi masih di bab yang sama ya, yaitu aritmetika sosial. Nah, di materi kali ini yang Miss akan bahas yaitu tentang persentase untung dan rugi. Ya, kalian bisa simak contoh soal 1. Anto membeli motor baru dengan harga 17 juta rupiah dan dijual lagi dengan harga 18.360.000 rupiah. Tentukan A. Keuntungan yang diperoleh Anto, B. Persentase keuntungan. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti yang di atas ini, kita tentukan dulu ya yang sudah diketahui. Yang pertama, kita sudah tahu harga pembelian ya. Harga pembeliannya yaitu 17 juta rupiah. Kemudian, harga penjualannya adalah 18.360.000 rupiah. Nah, kalau kalian ingat minggu lalu, bila harga penjualan lebih besar dari harga pembelian, maka jawabannya adalah maka untung ya. Jadi diingat, harga penjualan lebih besar dari harga pembelian atau harga beli, maka untung. Nah, untuk menghitung untung, rumusnya adalah harga jual dikurang harga beli. Jadi 18.360.000 rupiah dikurang 17 juta rupiah. Hasilnya adalah 1.360.000 rupiah. Nah, ini kita sudah tahu ya, kita sudah memperoleh keuntungan dalam bentuk rupiah ya, dalam uang. Sekarang yang B ditanya adalah persentase keuntungan. Jadi, untuk mencari persentase keuntungan, itu rumusnya adalah untung dalam rupiah per harga beli kali 100%. Ingat ya, karena mencari persentase berarti harus dikalikan dengan 100%. Dan per di bawah ini selalu menggunakan harga beli ya. Oke, sekarang kita hitung. Untung dalam rupiahnya kan sudah tahu ya, 1.360.000 rupiah per 17 juta dikali 100%. Nah, ini untuk memudahkan kalian menghitung, itu selalu ya dicoret nol-nolnya. Ada 3, jadi di atas 3, di bawahnya juga kita coret sebanyak 3 nol. Ya, kan masih ada sisa 1 ya di atas ya, di bawah juga masih ada sisa lagi 3. Nah, ini boleh dicoret, dan ini juga boleh dicoret ya. Nah, sekarang yang di bawah ini kan masih sisa lagi 2. Ini bisa kita coret dengan 100-nya. Ya, jadi ini dicoret 2, kemudian 100-nya kita juga coret nolnya. Nah, sekarang yang tersisa cuma 136 per 17. Ya, itu kalau dibagi hasilnya adalah 8%. Ya, persentase yang ini, persennya ini tinggal ditulis aja di sini. Jadi, jawabannya untuk persentase untung adalah 8%. Nah, yang ini adalah rumus dalam mencari persentase untung. Jadi, untuk mencari persentase untung, rumusnya adalah untung dalam rupiah per harga beli kali 100%. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal 2. Pak Budi membeli mobil dengan harga 125 juta rupiah. Mobil tersebut kemudian dijual kembali dengan harga 120 juta rupiah. Tentukan A. Kerugian yang dialami Pak Budi, B. Persentase kerugian. Nah, kalau tadi kita menghitung tentang keuntungan, kalau sekarang adalah tentang kerugian. Penyelesaiannya, ingat dicatat dulu ya, untuk harga belinya, harga pembelian kan kita sudah tahu, yaitu 125 juta rupiah. Kemudian harga jualnya adalah 120 juta rupiah. Jadi diingat lagi, bila harga belinya lebih besar dari harga jual, maka ya sudah dipastikan akan rugi ya.
Kemudian barulah kita menghitung ruginya. Ingat, rumus rugi adalah harga beli kurang harga jual. Ya, harga belinya itu 125 juta rupiah dikurang 120 juta rupiah. Berarti ruginya adalah 5 juta rupiah. Ya, jadi kerugian yang dialami Pak Budi sebesar 5 juta rupiah. Nah, sekarang barulah kita menghitung persentase kerugian. Rumusnya sama ya untuk persentase rugi dan pembilangnya. Jadi yang di atasnya ini kita pakai rugi per harga beli. Ini sama dengan yang persentase untung ya, kali tetap 100%. Nah, berarti ruginya 5 juta rupiah per harga belinya adalah 125 juta rupiah kali 100%. Ini juga sama ya anak-anak, kalian silahkan coret dulu nol-nolnya yang bisa dicoret untuk memudahkan menghitung ya. Ini kan ada 6 nol ya, jadi di bawahnya juga ada 6 nol, jadi ini bisa kita coret semua. Berarti ini habis. Ini juga dicoret. Nah, yang tersisa cuma 5 kali 100 per 125 ya. Nah, didapat kalau kita hitung jadinya nanti 5 kali 100 kan 500. 500 dibagi 125 dapat 4% ya. Jadi persentase kerugiannya adalah 4%. Nah, ini adalah rumus mencari persentase rugi ya. Jadi rugi dalam rupiah per harga beli kali 100%. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal 3. Nah, seorang pedagang menjual barang seharga Rp84.000. Dari penjualan itu, pedagang mendapat untung 5%. Harga pembelian barang tersebut sebesar, nah sekarang ini sudah diketahui ya, untungnya 5%. Yang ditanya adalah harga belinya. Jadi untuk menghitung harga beli, maka kita harus tulis dulu harga penjualannya. Harga penjualannya adalah Rp84.000. Kemudian pedagang tersebut sudah memperoleh untung. Untungnya adalah 5%. Maka kalian harus ingat, untuk untung, maka harga jualnya pasti lebih besar dari harga beli ya. Kalau harga jualnya ini 84.000, sudah dipastikan harga belinya pasti kurang dari 84.000 ya. Sekarang kita hitung mencari harga pembelian. Nah, ini rumusnya adalah 100%. Jadi ini pakem ya. Sudah rumus, jadi 100% per 100 ditambah persentase untungnya. Nah, persentase untungnya kan 5%, berarti ditambah 5 dikali harga penjualannya 84.000 ya. Kemudian 100 per 100 tambah 5 kan 105 kali 84.000. Nah, untuk persentasenya kita bisa coret ya. Jadi persentase yang ini bisa dicoret dengan yang ini ya. Nah, sehingga tersisa 100 per 105. Nah, kemudian nanti ini bisa dicoret-coret juga ya. Sehingga kalian menghasilkan atau memperoleh jawaban yaitu 80.000. Dan ini terbukti ya. Kalau untung, maka harga jualnya dipastikan lebih besar dari harga beli ya, sesuai ya. Harga penjualannya 84.000, harga belinya adalah 80.000. Nah, ini adalah rumus untuk mencari harga beli bila diketahui persentase untung. Jadi 100% per 100 ditambah N%. N di sini adalah persentase untungnya kali harga jual ya. Jadi seperti itu ya anak-anak, semoga paham. Kalau tidak nanti bisa ditanyakan ya. Kemudian Miss akan lanjut lagi untuk contoh soal 4.
Andika menjual komputer dengan harga Rp2.700.000. Dari penjualan itu, Andika mengalami kerugian 10%. Ya, jadi dia rugi 10%. Harga pembelian komputer tersebut sebesar, nah ini sama caranya. Jadi kita tulis dulu ya harga penjualannya. Harga penjualannya sebesar Rp2.700.000. Kemudian Andika mengalami kerugian nih, kerugiannya sebesar 10%. Nah, kalian harus ingat lagi, kalau dia rugi, pasti harga belinya lebih besar dari harga jual ya. Kalau harga jualnya Rp2.700.000, berarti harga belinya pasti lebih besar dari Rp2.700.000 ini. Ya, sekarang kita cari harga pembelian sama dengan rumusnya adalah 100% per 100 dikurang persentase dari kerugian. Karena di sini ruginya 10%, berarti 100 dikurang 10% dikali Rp2.700.000 ya. Kemudian 100 dikurangi 10 kan dapatnya 90 ya. Persennya kalian bisa coret. Nah, ini persennya bisa dicoret. Ini juga sama bisa dicoret ya. Jadi tersisa 100/90. Ini bisa kalian coret ya. 0 yang di atas bisa dicoret. 1 dengan 0 yang di bawah. Dengan 0 yang di bawah. Ya, kemudian tersisa kan 0 yang di sini ya, 10/9 dikali 2.700.000. Nah, 9 sama 2.700.000 ini kita bisa sederhanakan. Sama-sama dibagi 9, ini dapat 1, 27-nya ini dapat 3. Ya. Nah, jadi sekarang tinggal 10 dikali 300.000 ya. Hasilnya kita peroleh adalah Rp3.000.000. Jadi terbukti harga belinya dia lebih besar dari harga jual bila dia mengalami rugi. Nah, sekarang ini adalah rumus dalam mencari harga beli bila diketahui persentase rugi. Ya, jadi 100% per 100 dikurang N ini adalah persentase rugi kali harga jual. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ke contoh soal 5. Koperasi sekolah membeli 10 pak buku tulis dengan harga Rp375.000. Ingat, di sini diberi keterangan satu paknya berisi 10 buku. Ya, jadi Miss garis ya. Satu paknya di sini itu berisi 10 buku. Nah, jika koperasi sekolah menjual buku tersebut dengan mengharapkan untung sebesar 20%, harga penjualan setiap buku adalah. Nah, yang pertama selalu ditulis harga pembelian ya. Jadi yang diketahui dulu harga pembeliannya kan Rp375.000. Itu untuk 10 pak buku ya. Kemudian untungnya adalah sebanyak 20%. Nah, kita harus ingat lagi. Kalau dia untung, maka dipastikan harga jualnya pasti lebih besar dari harga beli. Jadi nanti harga jualnya ini pasti lebih besar ya dari harga pembelian. Kemudian kita cari harga penjualan. Ya, kalau tadi harga pembelian itu kan 100%. 100% per 100 ditambah N persen kalau itu untung. Nah, untuk mencari harga penjualan itu terbaliknya, terbalik rumusnya. Jadi 100 ditambah N persen per 100% dikali 375.000. Jadi dikali harga pembelian.
Kemudian 100 tambah N di sini adalah 20%, jadinya 100 tambah 20 ya. Jadi 120 per 100 dikali Rp375.000. Nah, ingat persentase itu bisa dicoret. Ini dicoret, ini dicoret. Ya. Kemudian 0 yang di sini juga bisa kita coret ya untuk memudahkan menghitung. Nah, terus 0 yang satu ini bisa dicoret dengan yang di sini. Iya, jadi tinggal 12 dikali 37.500. Nah, sehingga diperoleh Rp450.000. Nah, ini harga penjualannya lebih besar dari harga pembelian. Tapi ingat, yang ditanya di sini kan harga penjualan setiap buku. Kalau yang di sini adalah harga penjualan dari 10 pak buku ya. Berarti sekarang untuk mencari harga penjualan setiap buku, maka 450.000 kita bagi dengan 100. Nah, kenapa dibagi 100? Ya, kenapa kita bagi 100? Ya, ingat, tadi kan dia membelinya 10 pak buku ya. 10 pak berarti 10. Kemudian 1 paknya itu berisi 10. Berarti jadinya kan 10 kali 10. Ya, 10 kali 10 sama dengan 100. Ya, jadi itulah kenapa dibagi 100, karena kita mau mencari harga penjualan satu buku ya. Sehingga diperoleh hasilnya adalah Rp4.500. Oke, nah sekarang jadi ini adalah untuk rumus mencari harga jual bila diketahui persentase untung. Ya, jadi rumusnya adalah 100 ditambah N persen per 100% dikali harga beli. Nah, sekarang Miss akan lanjut untuk contoh soal 6. Bu Maya baru membeli satu gelang emas seharga 2 juta rupiah. Karena kebutuhan mendesak, seminggu kemudian ia menjual gelang tersebut dengan kerugian 4%. Berapa uang yang diperoleh Bu Maya dari menjual gelang tersebut? Nah, jadi ini yang ditanya adalah harga penjualan ya, tapi mengalami rugi. Nah, penyelesaiannya harga pembeliannya adalah 2 juta rupiah. Kemudian kerugiannya yaitu sebesar 4%. Nah, jadi kita harus ingat lagi ya, kalau dia rugi, dipastikan harga belinya lebih besar dari harga jual. Ya, jadi kalau dia belinya dapat uang 2 juta, maka harga jualnya nanti pasti dia memperoleh uangnya kurang dari 2 juta ya. Kita sekarang hitung harga penjualannya. Rumusnya sama ya, cuma bedanya kalau dia rugi berarti di sini dikurang. Kalau tadi kan untung ditambah, kalau yang ini karena dia rugi berarti dikurang. Nah, jadi 100 per N persen per 100% dikali 2 juta. N-nya itu diganti dengan 4 ya. Jadi 100 kurang 4% per 100% dikali 2 juta. Sehingga diperoleh 100 dikurang 4 kan 96 ya. 96% per 100% dikali 2 juta. Nah, ini bisa kita coret-coret juga untuk nolnya supaya lebih mudah menghitung. Persentase bisa dicoret dulu. Jadi sudah tidak ada persennya. Kemudian 100 dicoret. Nah, nolnya 2 ini. Ya, sekarang tersisa kan 96 dikali Rp20.000 ya. Sehingga hasilnya adalah Rp1.920.000. Nah, ini harga penjualannya, jadi dia lebih kecil ya dibanding harga belinya karena rugi. Oke, kemudian untuk rumusnya, jadi rumus mencari harga jual bila diketahui persentase rugi adalah
100 dikurang N persen per 100% dikali harga beli. Nah, jadi sekian dulu contoh yang sudah Miss berikan dari contoh 1 sampai contoh soal 6. Bila pada saat kalian menonton video ini kalian ada yang kesulitan, silahkan bisa chat personal atau chat di WA group ya untuk menanyakan, nanti bisa diskusi. Dan Miss minta untuk anak-anak yang sudah menonton video pembelajaran dari Miss, silahkan kalian berikan komentar kalian ya, tulis di kolom komentar, tulis nama, nomor absen, dan kelas supaya Miss tahu kalau kalian sudah menonton video dari Miss ya. Oke, sekian dulu video pembelajaran dari Miss. Untuk selanjutnya nanti kita akan lanjutkan lagi video pembelajaran mengenai bunga tunggal dan angsuran ya. Terima kasih anak-anak.